Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai keperawatan paliatif pasien dengan HIV/AIDS. Jadi saya akan memberikan penjelasan secara singkat saja ya. Jadi nanti tolong kalian pahami materi keperawatan paliatif khususnya pada pasien dengan HIV/AIDS. Ya, jadi ini merupakan definisi dari perawatan paliatif itu sendiri, ya. Jadi perawatan paliatif itu ditujukan pada pasien yang menderita penyakit yang membatasi hidup dan keluarga pasien, di mana pemberian perawatan paliatif ini dilakukan oleh tim interdisiplin atau multidisiplin. Kemudian perawatan paliatif ini juga ditujukan pada penyakit yang tidak lagi dapat berespon terhadap pengobatan atau pasien yang mendapatkan intervensi untuk memperpanjang masa hidup ya. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa perawatan paliatif itu bukan diberikan kepada atau bukan bertujuan untuk menyembuhkan pasien, tetapi lebih ke memperpanjang masa hidup pasien, mengurangi penderitaan pasien, kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, jadi perawatan paliatif bukan untuk menyembuhkan pasien. Perawatan paliatif itu diberikan untuk penyakit-penyakit yang belum dapat disembuhkan, yang belum ditemukan obatnya. Seperti apa misalnya? Misalnya kasusnya adalah HIV/AIDS, pasien-pasien kanker ya, atau penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke ya, gagal jantung, penyakit paru atau PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu contoh-contoh jenis penyakit yang dapat diberikan perawatan paliatif ya. Artinya penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan, kemudian tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, kemudian memperpanjang masa kehidupannya, kemudian mengurangi penderitaan dari pasien itu sendiri. Oke, nah apa saja yang mencakup dari pelayanan paliatif? Yang pertama bahwa pelayanan paliatif itu sendiri fokusnya adalah kepada kebutuhan pasien. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan pasien, tidak berfokus pada penyakitnya ya, tapi kepada kebutuhan pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk menerima kematian. Tujuannya nanti dapat menerima kematian ya, baik bagi pasien ataupun keluarga itu sendiri. Kemudian bertujuan akhirnya adalah tadi untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien ya. Kemudian pelayanan paliatif juga membangun kerjasama baik antara pasien, kemudian petugas kesehatan dan juga keluarga pasien. Selanjutnya adalah berfokus pada proses penyembuhan, bukan terhadap pengobatan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara perawatan paliatif pada pasien dengan HIV/AIDS ya. Nah, kita tahu bahwa sampai saat ini HIV/AIDS itu belum bisa untuk disembuhkan. Ada obat yang namanya obat antiretroviral. Umumnya ODA atau pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu mengkonsumsi obat ARV ini sendiri untuk memperpanjang masa hidupnya ya. Jadi, bukan untuk menyembuhkan, tetapi ya memperpanjang masa hidupnya gitu. Ya. Jadi obat ARV itu wajib dikonsumsi oleh ODA, obat ARV atau disebut juga dengan obat antiretroviral ya. Kemudian tadi kita tahu bahwa perawatan paliatif itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup atau mencapai kualitas hidup yang optimal khususnya bagi ODA dan keluarga ya.
dengan cara meminimalkan penderitaan melalui perawatan klinis yang diberikan, psikologis, spiritual, sosial, sepanjang seluruh perjalanan dari penyakit AIDS itu sendiri. Ya. Jadi tujuannya mencapai kualitas hidup optimal dengan memberikan perawatan klinis, psikologis, spiritual, sosial, emosional, gitu ya, pada penderita HIV/AIDS. Oke, selanjutnya adalah prinsip dari perawatan paliatif. Yang pertama adalah menghilangkan nyeri dan gejala-gejala yang menyiksa lain ya. Ya ini umumnya pada pasien-pasien kanker ya. Biasanya mereka mengalami nyeri yang sangat hebat. Kemudian yang kedua adalah menghargai kehidupan dan menghormati kematian sebagai suatu proses yang normal. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tidak bermaksud untuk mempercepat atau menunda kematian itu sendiri. Kemudian perawatan yang diberikan itu mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, spiritual, budaya, emosional dari pasien dan keluarganya, termasuk dukungan pada saat berduka atau berkabung. Kemudian memberikan sistem dukungan yang tujuannya agar pasien bisa tetap aktif sampai kematiannya. Kemudian dukungan juga diberikan untuk menolong keluarga pasien dalam melalui masa sakit pasien ataupun pada saat berkabung atau berduka. Selanjutnya adalah karakteristik dari perawatan paliatif. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan tim ya. Jadi tadi multidisiplin atau interdisiplin yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasien dan keluarganya ya, termasuk di sini adalah konseling ataupun pada saat berduka ya jika diperlukan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian merupakan komponen esensial dari perawatan komprehensif berkelanjutan dari ODA. Selanjutnya adalah perawatan aktif atau perawatan total khususnya bagi pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selanjutnya pendekatan yang holistik. Ya, di situ ada fisik, mental, spiritual, emosional, sosial, dan budaya bahkan ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan multidisiplin ya. Di sini ada timnya adalah tim medis dan non medis. Oke, manfaat dari perawatan paliatif itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup dari ODA dan keluarganya. Kemudian mengurangi penderitaan dari pasien, mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit, serta untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. Nah, siapa saja pelaksana perawatan paliatif? Di sini yang pertama ada petugas medis ya, termasuk di dalamnya ada perawat, manajer kasus, dokter, fisioterapis, nutrisionis, kemudian keluarga pasien itu sendiri dan petugas sosial. Apa sih fungsinya dari petugas sosial ini? Ya nanti dia bisa melakukan dapat melakukan pengkajian emosional ya, kemudian sosial, kajian psikologis baik pada pasien ataupun keluarganya ya. Untuk jenis perawatan. Nah, secara umum jenis perawatannya terbagi menjadi dua. Ada yang pengobatan medikamentosa, artinya ini dengan penggunaan obat-obatan farmakologis ya, khususnya dalam penata laksanaan nyeri dan gejala-gejala lain, misalnya muntah, mual, itu ya gejala-gejala lain ya. Kemudian perawatan psikososial, di antaranya ada psikologis, sosial, spiritual, dan berduka. Nah, ini sebuah hasil studi ya.
Hasil studi menunjukkan bahwa dari 363 pasien dengan AIDS yang mendapatkan pelayanan paliatif, masalah yang paling banyak dijumpai adalah kecemasan pasien dan keluarga terkait dengan gejala penyakit yang muncul. Kemudian dari 50 orang lelaki yang meninggal karena AIDS, gejala yang dirasakan umumnya itu adalah nyeri, dyspnea, diare, konfusi, demensia, sulit mengunyah, menelan, kemudian hilang penglihatan, dehidrasi, malnutrisi, serta neuropati perifer. Selanjutnya, upaya promosi yang dapat dilakukan pada penderita HIV yang pertama adalah mengelola diet, mikronutrien, exercise atau latihan, manajemen stres, symptom surveillance, dan penggunaan profilaksis. Oke, yang pertama adalah diet. Jadi kita tahu bahwa komponen diet ini merupakan komponen utama ya sebagai sistem imun. Gitu ya. Pada pasien dengan AIDS atau HIV/AIDS, masalah nutrisi umumnya berkaitan dengan penurunan berat badan, kemudian defisiensi vitamin dan mineral, kehilangan massa otot, kemudian kehilangan distribusi lemak di tubuh. Nah, diet yang dibutuhkan oleh para penderita HIV/AIDS itu adalah mencakup karbohidrat itu sebesar 55%, kemudian protein 15-20%, dan yang terakhir adalah lemak mencapai 30% untuk meningkatkan sistem imun tubuh pada ODA itu sendiri. Selanjutnya untuk mikronutrien. Peneliti-peneliti di dunia menemukan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV umumnya itu memiliki kadar magnesium yang lebih rendah. Selain itu, karoten, kolin, dan vitamin A serta B6 yang lebih rendah. Nah, kemudian terdapat suatu hubungan antara kekurangan vitamin A dengan peningkatan progresi penyakit dan kematian pada penderita HIV. Selanjutnya adalah exercise atau latihan. Nah, di sini sebuah research juga menunjukkan bahwa exercise yang konsisten, yang dilakukan secara konsisten, itu akan meningkatkan fungsi imun seseorang. Nah, selanjutnya massage atau pemijatan itu juga berkaitan dengan aktivitas sel dan pengaturan kekebalan tubuh secara umum. Ya, jadi meningkatkan aktivitas natural killer cell. Ya, ini kita tahu natural killer cell activity ini berfungsi juga sebagai imunitas. Ya. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa 29 orang yang terinfeksi HIV yang mendapatkan massage atau pemijatan secara rutin selama 1 bulan itu melaporkan bahwa mereka memiliki atau tingkat kecemasannya mengalami penurunan dan memiliki relaksasi yang lebih besar yang berhubungan dengan exercise dan massage itu sendiri. Ya, jadi hasil studi ini menunjukkan bahwa dari 29 orang itu yang menerima massage secara rutin dalam waktu sebulan itu melaporkan outputnya adalah tingkat kecemasannya itu menurun. Kemudian mereka jauh lebih rileks ya dibandingkan yang tidak mendapatkan massage ataupun melakukan exercise. Oke, selanjutnya adalah manajemen stres dan emosi negatif. Nah, kita tahu bahwa stres dan emosi-emosi yang negatif itu berhubungan dengan imunosupresi atau menekan sistem kekebalan tubuh dan juga menyebabkan rentan terhadap penyakit. Nah, sebuah studi pada homoseksual dengan HIV yang tanpa gejala serta tanpa penggunaan ARV itu didapatkan bahwa umumnya mereka mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, kemudian
tingkat kemarahan yang lebih tinggi, serta dukungan sosial yang rendah, serta dengan gejala-gejala depresi, ini menunjukkan bahwa semua itu merupakan suatu prediktif dari perkembangan penyakit secara cepat, ya, kondisi-kondisi itu. Ya, stres yang berkaitan dengan pada penderita HIV/AIDS itu biasanya berhubungan dengan ketidakpastian terkait dengan progresi penyakit, ketidakyakinan tentang prognosisnya, kemudian stigma dari masyarakat, diskriminasi, masalah finansial, dan munculnya gejala-gejala penyakit yang lain, ya. Nah, selanjutnya adalah manajemen PROMKOS yang kelima adalah symptom surveillance, ya. Symptom surveillance ini meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan secara lengkap, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Nah, pemeriksaan riwayat kesehatan itu meliputi riwayat penyakit sekarang, termasuk penyebab atau faktor yang menyebabkan yang membawa seseorang untuk melakukan tes HIV, kemudian riwayat medis, penyakit pada masa kecil, dan riwayat vaksinasi, riwayat seksual, kemudian gaya hidup, dietary habits atau gaya pola makannya, kemudian riwayat perjalanan. Nah, ini yang perlu dikaji di riwayat kesehatan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fisik, ini ada pemeriksaan oral kavitas oral, ya, biasanya ditemukan kandidiasis, ya, pada mulut atau bagian oral. Itu kandidiasis atau jamuran, ya. Kemudian pemeriksaan punduskopi, ini umumnya ditemukan glaukoma dan retinitis atau peradangan pada retina. Kemudian juga dikaji pengkajian nodus limpa atau getah bening, kemudian dermatologis, kemudian neuromuskuler. Neuromuskuler nih ada yang biasanya ditemukan meningitis, ensefalitis, dan demensia. Kardiovaskuler umumnya ditemukan kardiomiopati, ya. Kemudian gastrointestinal ada splenomegali dan hepatomegali. Pada sistem reproduksi itu umumnya ada penyakit menular seksual, kemudian apakah ada vaginal disease, ya, atau penyakit pada vagina. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium itu yang pertama adalah pemeriksaan CD4, ya. Nah, ini adalah prediktor utama, ya, dari progresi penyakit dan tingkat survival pasien, ya. Umumnya pasien ODA itu kan tingkat nilai CD4-nya itu kurang dari 500, ya. Normalnya kan pada orang normal CD4 itu adalah 500 sampai 1500. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan lab yang dibutuhkan adalah hitung darah lengkap dan apakah ada infeksi dari tuberkulosis, ya. Tuberkulosis juga umum pada penderita HIV/AIDS. Yang terakhir itu adalah adherence terapi atau kepatuhan terhadap terapi. Nah, jadi penderita HIV/AIDS itu wajib mengkonsumsi yang dinamakan obat antiretroviral, ya. Jika seseorang tidak patuh, jika ODA tadi tidak patuh dengan konsumsi ARV, maka akan menyebabkan terjadi resistensi obat. Nah, ini, ya, penggunaan obat-obatan profilaksis. Nah, dengan mengkonsumsi HARTS ini adalah high active antiretroviral terapi, ya. Jadi dengan mengkonsumsi obat antiretroviral secara teratur dan rutin, ini akan menurunkan insidensi dari infeksi oportunistik, ya. Jadi sehingga pada pasien-pasien dengan HIV
umumnya itu tidak membutuhkan lagi obat-obatan profilaksis. Mereka yang wajib mengkonsumsi obat antiretroviral. Makanya di sini dikatakan bahwa profilaksis untuk penderita HIV ini umumnya tidak lagi diperlukan ya, atau is no longer necessary in many cases. Nah, selanjutnya pain management. Jadi studi menunjukkan pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu biasanya mengalami nyeri ya, nyeri pada bagian tubuh bawah itu mencapai 66% atau ekstremitas bawah, nyeri pada mulut 51%, nyeri kepala, nyeri tenggorokan 40% dan nyeri dada 18%. Nah, kondisi pain atau nyeri ini sendiri berhubungan dengan infeksi oportunistik, kemudian limfoma dan nyeri neuropatik. Nah, ini umumnya tadi ya dijelaskan bahwa lokasi nyerinya itu adalah di bagian ekstremitas, kepala, gastrointestinal bagian atas, kemudian saluran gastrointestinal bagian bawah. Nah, tingkat survival rate atau tingkat bertahan ya, survival bertahan hidup pasien dengan yang tanpa nyeri itu lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang melaporkan bahwa mereka mengalami nyeri ya. Beberapa penata laksanaan nyeri. Ya, nyeri itu biasanya merupakan masalah utama pada perawatan paliatif. Nah, upaya dalam penata laksanaan nyeri yang pertama tentukan dulu penyebab nyerinya. Ya, misalnya kalau sakit kepala berat itu bisa disebabkan oleh bakteri Cryptococcus meningitis, kemudian nyeri neurogenik akibat myelopati atau efek obat ARV. Jenis nyerinya apa? Somatika, visceral, proprioceptif atau neurogenik. Tentukan berat atau skala nyeri. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan misalnya numeric rating scale atau kita observasi nonverbalnya. Kemudian kita lihat, kemudian menggunakan kalau pada anak-anak bisa menggunakan Wong-Baker face scale. Oke, selanjutnya adalah depresi dan ansietas pada pasien dengan HIV. Ya. Nah, jadi pada penderita HIV/AIDS, prevalensi depresi itu diperkirakan mencapai 10-25% yang ditandai dengan depresi, kemudian low energy, gangguan tidur, perubahan berat badan. Ya. Oke, pasien yang dengan HIV yang didiagnosa dengan depresi itu harus di-treat atau diobati dengan antidepresan untuk mengkontrol gejalanya. Umumnya, ansietas itu berhubungan dengan stres ya yang dirasakan oleh penderita HIV, atau bisa juga dihasilkan dari obat-obatan yang harus mereka konsumsi ya. Misalnya ya kita tahu bahwa orang dengan HIV/AIDS itu wajib mengkonsumsi obat ARV ya, tidak boleh putus ya, karena kalau putus nanti bisa resisten. Nah, untuk pasien-pasien HIV dengan masalah psikososial, maka diperlukan sejumlah intervensi ya, misalnya dukungan atau support group, konseling, atau memberikan intervensi non-farmakologis, misalnya meditasi ya, yoga dan sebagainya. Oke. Nah, ini peran perawat dalam perawatan paliatif, yaitu yang pertama adalah melakukan penata laksanaan penyakit kronis, memberikan perawatan akut, promosi dan penkes, melakukan pencegahan penyakit, memberikan perawatan paliatif, memberikan dukungan kesehatan mental, kemudian mengadvokasi pasien dan manajemen rujukan. Oke. Sedangkan peran perawat dalam pencegahan HIV/AIDS adalah yang pertama menilai identifikasi resiko infeksi HIV, kemudian edukasi tentang manfaat tes,
Kemudian ya edukasi mengenai penularan HIV dan pengurangan resiko, melakukan rujukan tes HIV positif untuk perawatan dan dukungan. Sedangkan untuk mereka yang dengan HIV negatif itu diedukasi bagaimana mencegah penularan, mencegah terkena HIV/AIDS. Nah, peran perawatan dalam perawatan paliatif dan end of life care. Nah, kapan perawatan paliatif itu diberikan? Perawatan paliatif itu diberikan pada saat diagnosis dan memberikan pada saat mulai dia didiagnosis ya, kemudian memberikan kenyamanan dan manajemen gejala sepanjang hidup ya. Jadi perawatan paliatif diberikan mulai pada saat diagnosis, kemudian bertujuan untuk memberikan kenyamanan, mengurangi penderitaan, manajemen gejala yang ada, kemudian ya meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk perawatan end of life atau perawatan akhir hidup itu difokuskan untuk membantu pasien dan keluarga untuk mencapai atau memiliki kualitas hidup yang optimal. Nah, ini beberapa pengkajian keperawatan yang bisa dilakukan, mulai dari pengkajian fisik, psikososial, spiritual, dan kultural. Ya. Selanjutnya, ini beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul ya. Gangguan. Jadi, masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien HIV/AIDS itu tergantung dari gejala apa sih yang muncul ya. Ini beberapa masalah keperawatan, ada gangguan body image, gangguan hubungan seksual, ya pola tidur, pengetahuan, interaksi sosial, coping pasien atau keluarga yang tidak efektif, atau mungkin nanti dia ada masalah gangguan pernapasan karena biasanya ya pasien-pasien HIV itu rentan ya terkena berbagai macam infeksi, diare, TB, kandidiasis ya. Jadi karena dia menyerap sistem imun maka dia rentan terserang berbagai macam penyakit ya. Jadi tidak hanya ini sebenarnya masalah keperawatan, tapi nanti kita lihat kalau dia pasien HIV dengan TB ya umumnya pernapasannya terganggu. Kalau dia dengan diare yang kronis berarti kan berat badan, cairan, itu masalahnya. Nah, ini beberapa intervensi keperawatan yang dapat diberikan ya. Ini untuk perawatan paliatif terbagi menjadi umum dan fisik, kemudian ada sosial ya, sampai ke spiritualnya. Ya. Oke, yang terakhir adalah hambatan pelayanan perawatan paliatif di daerah. Ya. Yang pertama adalah umumnya kalau di daerah pelayanan paliatif itu belum mendapatkan perhatian khusus, jadi belum dianggap terlalu urgent ya. Kemudian sulit untuk membentuk tim. Ya kita tahu bahwa tadi untuk pelayanan paliatif itu dia harus multidisipliner ya, mulai dari tenaga medis, kemudian keluarga, kemudian ada pekerja sosial ya. Jadi banyak yang terlibat di situ ya, rohaniawan dan segala dan lain-lain. Kemudian faktor kerahasiaan ya, misalnya pada pasien-pasien ODA, pasien-pasien AIDS, orang dengan HIV/AIDS itu kadang ya keluarga sendiri merasa malu ya, jadi dia tidak membawa pasien ke rumah sakit, hanya dirawat di rumah saja. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah kesulitan mendapatkan obat analgesik. Nah, kita tahu ya bahwa misalnya pada kasus-kasus kanker dengan stadium akhir ya, obat-obatan analgesik ini yang biasa, obat-obat analgesik biasa itu biasanya sudah tidak mempan lagi ya karena nyerinya sangat hebat, sehingga diperlukan obat-obatan golongan opioid misalnya seperti morfin ya. Kemudian perawatan paliatif umumnya hanya berfokus pada perawatan menjelang ajal ya, padahal perawatan paliatif ini bukan hanya pada menjelang ajal saja, tetapi mulai dari pasien terdiagnosis gitu ya. Karena kita tahu bahwa perawatan paliatif itu diberikan pada kasus-kasus atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi gitu ya. Jadi bukan hanya pada kanker yang sudah stadium 4 baru diberikan perawatan paliatif, itu enggak. Jadi mulai dari dia awal terdiagnosis. Bahkan seperti yang saya jelaskan di awal bahwa penyakit-penyakit degeneratif pun dapat diberikan perawatan paliatif ya. Penyakit degeneratif seperti apa? Misalnya penyakit stroke, gagal jantung, penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi dipahami bahwa perawatan paliatif itu bukan
semata-mata perawatan menjelang ajal gitu ya. Jadi beda ya, end of life care dengan palliative care itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi di dalam perawatan paliatif itu bukan semata-mata hanya untuk kasus-kasus yang terminal saja, tidak seperti itu ya. Oke, baik, demikian kuliah kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan via WA atau melalui e-learning ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.